Saudaraku yang kekasih, sebagai umat Tuhan, sebagai umat percaya, maka Allah merindukan dalam kehidupan kita untuk kita hidup dalam kekudusan. Untuk kita hidup dalam kekudusan. Memang sebuah perjuangan yang begitu sangat dalam yang harus kita perjuangkan untuk kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, sebagai pelayan, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, maka Kristus menghendaki untuk kita hidup dalam kekudusan Allah. Bukan lagi dengan kepalsuan, bukan lagi dengan topeng. Berapa banyak di antara Anda dan saya mungkin Bapak Ibu Saudaraku, khotbahnya mantap, khotbahnya jago, keren. Orang lain bilang, wah hebat pendeta itu. Wah mantap pendeta itu, aku suka pendeta itu. Bahkan dia mengagumi pendeta itu. Di atas mimbar, di atas panggung gereja, mungkin kita banyak orang berkata bahwa Anda dan saya itu orang hebat. Bahwa Anda dan saya itu orang-orang yang seakan-akan dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, secara pribadi, hanya Anda yang tahu dan Bapak, bahwa apakah Anda dan saya hidup dalam kekudusan. Ada banyak orang sebagai worship leader, ada banyak orang sebagai pemain musik, ada banyak tim-tim pengerja atau diaken gereja dan para hamba Tuhan termasuk saya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, terkadang kita mencemari hidup kita. Kita menikmati dosa. Ada banyak sekali saudaraku yang kasih sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita hidup dalam kenajisan. Kita hidup dalam pornografi. Sampai pornografi. Saudaraku yang kekasih, saya dan Anda sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau Anda masih suka nonton film porno, ini kan berbahaya. Khotbahmu mantap, musikmu mantap, suaramu mantap, tetapi di otak kita, ketika kita sendiri, ketika kita dalam keadaan mungkin mengalami masalah, kita menikmati pornografi, ini kan bukan lagi hamba Tuhan, tetapi hamba hantu. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu. Haleluya, haleluya. Di pikiran kita hal-hal yang najis. Mulut kita Bapak Ibu Saudaraku mungkin jago menyampaikan tentang kebenaran Allah. Di sisi lain kita berkata kebenaran, di sisi lain kita berkata kotor. Saya mengalami perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu Saudaraku dalam sebuah proses pribadi saya. Apalagi tipikal saya orang yang temperamen, yang gampang marahan, tipikalnya gampang, wah dikit-dikit berkelahi. Tapi Bapak Ibu, pembentukan Tuhan membentuk pribadi saya. Saya masih ingat persis dulu Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya jalan di sebuah jalan Samarinda sini di Antasari sana, mobil saya diserempet. Memang hanya tergores sedikit, tapi saya sudah marah luar biasa. Saya turun dari mobil. Dan saudaraku, di sini saya benar-benar tidak menunjukkan pribadinya Kristus dalam hidup saya. Rusak citra diri saya. Itu baru berbicara emosi yang kelihatan di depan umum. Pornografi tidak ada orang tahu. Anda berbuat najis tidak ada yang tahu. Makanya saudaraku, untuk mempertahankan kekudusan itu bukan hal yang mudah. Katakan sebelah kiri kananmu, katakan kepada teman sahabatmu, katakan kepada dirimu sendiri, mempertahankan kekudusan itu bukan hal yang mudah. Mari bersama-sama saudaraku yang kekasih, kita terus berjuang mempertahankan kekudusan dalam hidup kita. Kita terus berjuang sampai mati-matian untuk tetap kita bertahan dalam kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Satu kebenaran firman Tuhan juga dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan
tidak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, kita hanya acting dalam pelayanan. Sekali lagi saya ulang, kita tanpa kekudusan, kita hanya acting dalam sebuah pelayanan. Kita boleh jago bermusik, kita boleh jago sebagai worship leader, kita boleh jago dalam berkhotbah. Engkau memiliki penguasaan yang sangat, memiliki ilmu yang sangat luar biasa dalam menyampaikan firman Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau semuanya hanya acting, maka kita sedang membuat iblis tertawa dalam hidup kita. Dia tertawa melihat pendeta A, pendeta B. Dia tertawa melihat pendeta Charles Manurung. Mari saudaraku, jangan biarkan iblis tertawa dalam khotbah kita. Orang lain jemaat kita buat tertawa, tetapi sebenarnya iblis tertawa kepada kita karena kita pintar ngomong, tetapi kita tidak hidup dalam kekudusan. Hai jemaat, bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya pelayan, bukan hanya pemusik, maka seluruh jemaat Tuhan, dimanapun engkau, dan keadaan apapun posisimu, engkau sebagai bos, engkau sebagai karyawan, engkau sebagai wira swasta, apapun posisimu, sebagai pengikut Kristus, mari bersama-sama memperjuangkan kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita.